Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya William Darin Cetasak dengan NIM 223611026 dari kelas B3. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan teknologi informasi. Seperti pada slide pertama, banyak perkembangan teknologi informasi ini terus berkembang dan mempengaruhi pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi seperti ini memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara online dan melakukannya di mana saja dan kapan saja. Baik, slide selanjutnya. Definisi teknologi informasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dalam pendidikan merujuk pada penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Contohnya perangkat keras seperti laptop, smartboard, hingga platform digital seperti Google Classroom dan Moodle. Laptop dan smartphone membantu siswa membaca materi atau referensi dari Google, browser dan sebagainya, menonton video pembelajaran di YouTube, atau mengerjakan tugas melalui aplikasi. Platform digital seperti Google Classroom membuat pembelajaran lebih efisien dengan pengumpulan tugas secara online dan komunikasi dengan guru secara cepat. Secara teknologi informasi dalam pendidikan, awalnya teknologi hanya digunakan sebagai alat bantu sederhana seperti proyektor transparan. Kini teknologi telah berkembang menjadi sistem pembelajaran digital yang kompleks, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Dulu teknologi terbatas seperti alat OHP atau overhead projector yang hanya bisa menampilkan gambar. Namun sekarang dengan adanya VR atau virtual reality, mahasiswa dapat belajar melalui simulasi 3D sehingga memungkinkan pembelajaran yang lebih efisien dan mudah dipahami oleh siswa. Ciri-ciri teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, aksesibilitas. Siswa di pelosok dapat mengikuti kelas online dengan guru dari kota besar melalui aplikasi Zoom dan sejenisnya. Interaktif. Game edukasi seperti Kahoot membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Analitik. Guru bisa memantau perkembangan siswa melalui data dan aplikasi belajar. Seperti misalnya berapa lama siswa belajar dan bagian mana yang sulit dipahami oleh mahasiswa terkait materi yang dijelaskan oleh guru. Fungsi teknologi informasi dalam pendidikan. Pertama, pencarian yang mudah untuk diakses, mempermudah akses ke materi pembelajaran melalui platform digital seperti yang telah saya jelaskan di awal. Penyusunan materi, membantu menyusun materi yang interaktif dan menarik. Peningkatan kolaborasi antara guru dan siswa. Meningkatkan kolaborasi antara guru dan siswa. Diskusi kelompok, misalnya membuat diskusi kelompok menjadi lebih mudah dengan aplikasi seperti WhatsApp dan Microsoft Teams. Teknologi informasi dan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, e-learning. E-learning menjadi solusi utama terutama selama pandemi, di mana memungkinkan siswa belajar dari rumah menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet.
platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun tantangannya yaitu koneksi internet dan perangkat yang memadai. Contoh teknologi informasi dalam pendidikan. Platform yang pertama ada platform Google Classroom, Zoom, Moodle, aplikasi itu Duolingo, atau belajar bahasa, Kahoot, atau kuis interaktif. Aplikasi Duolingo membantu orang belajar atau siswa untuk memahami bahasa baru dalam waktu singkat. Sedangkan perangkat keras yang digunakan itu seperti tablet, laptop, dan VR untuk simulasi. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi tentang VR. Perangkat yang digunakan. Yang pertama ada smartboard. Apa itu smartboard? Smartboard merupakan perangkat papan tulis digital yang interaktif yang menghubungkan komputer ke beberapa perangkat lain dengan tujuan menampilkan materi dan sebagainya. Terdapat beberapa manfaat smartboard dalam pendidikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, interaktif. Kedua, kolaborasi. Ketiga, penghematan waktu. Dampak positif dan negatif serta tantangan yang dihadapi. Pertama, dampak positifnya antara lain pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang kedua, personalisasi materi sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa melalui media interaktif. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama kecanduan teknologi. Yang kedua, informasi yang salah dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positifnya, yaitu siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja melalui media sosial yang tersedia seperti Google, YouTube, dan sebagainya. Dampak negatifnya itu yang pertama tadi ada kecanduan teknologi. Tergantungan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir secara kritis. Jika siswa hanya mengandalkan jawaban dari internet secara instan atau secara cepat, dan juga informasi yang salah seperti hoax, di mana informasi yang pada saat ini telah banyak sekali berita-berita yang mengandung hoax, sehingga kita perlu adanya lebih teliti untuk memilih informasi apa yang akan kita pakai atau kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan termakan akan berita hoax tersebut. Tantangan yang dihadapi, pertama, kesenjangan teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, tergantungan pada perangkat digital. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah perkotaan berupa di sana lebih berkembang teknologi dibandingkan pedesaan. Karena di pedesaan sedangkan teknologi ringan saja, kadang ada, kadang hilang, maupun ada tapi jelek jaringan. Nah, di sini saya telah membuat sebuah kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi. Dimana kesimpulannya yaitu teknologi informasi dalam merevolusi pendidikan, membuat pembelajaran yang lebih inklusif, efisien, dan menarik. Pentingnya adaptasi oleh siswa dan guru serta narasumber untuk memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin.
masa depan pendidikan akan semakin tergantung pada inovasi teknologi. Nah, itulah sekian presentasi dari saya. Di sini saya telah melampirkan link YouTube saya. Saya akan mengaksesnya sebentar dengan Alt, klik 2 kali. Nah, akan langsung masuk ke channel YouTube saya. Sini nampaknya jaringan sedikit jelek. Link YouTube saya. Maaf jika jaringan saya agak sedikit jelek. Sini saya juga telah menambahkan PPT yang telah saya buat sebelumnya. Nah, banyak banget informasi. Dan di sini merupakan slide pertama dari paparan slide dari seluruh paparan slide yang telah saya jelaskan barusan. Menekan Alt, klik, nah langsung masuk ke tampilan slide awalnya. Baik, itulah sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.